Halo Sobat Investor, di beberapa episode sebelumnya saya sempat membahas topik tentang frugal living. 5 cara saya berhemat agar bisa menabung lebih banyak. Namun, sebanyak-banyaknya kita berhemat tetap akan ada batasnya. Dan satu cara untuk menambah investasi atau tabungan adalah dengan menambah sumber penghasilan kita setiap bulannya. Di 2009 setelah saya lulus kuliah, saya hanya punya satu sumber penghasilan yaitu gaji saya sebagai karyawan yang pada saat itu hanya setara dengan UMR yaitu 1,5 juta rupiah. Nah, pada saat ini saya sudah punya 10 jenis sumber penghasilan di tahun 2021 dan saya akan bagikan kepada sobat investor sekalian sebagai bahan referensi. Mari kita saksikan videonya setelah yang satu ini. Sobat investor punya satu sumber income tentu saja sangat beresiko. Ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, misalnya PHK, kita berpotensi kehilangan seluruh pendapatan kita di bulan tersebut. Pertama kali saya mendapatkan inspirasi untuk mencari banyak sumber income adalah ketika saya membaca buku Cash Flow Quadrant. Ketika saya masih mahasiswa di tahun 2009. Di buku tersebut diceritakan bahwa ada 4 kuadran atau 4 sumber penghasilan yang harus kita cari. Kuadran pertama adalah E, yaitu employee, artinya kita bekerja untuk orang lain. Kemudian kuadran kedua adalah S, yaitu self-employed. Artinya kita punya pekerjaan kita sendiri, tetapi kita harus menukarkan waktu kita dengan apa yang kita kerjakan. Yang berikutnya adalah B, yaitu business owner. Kita punya tim itu nanti yang akan bekerja untuk kita untuk sebuah bisnis. Dan yang terakhir adalah I, yaitu investor, di mana kita menaruh modal kita secara pasif dan modal itu nanti yang akan berputar untuk kita sendiri. Nah, dari itulah saya berusaha untuk membangun atau mencari sumber income yang nantinya bisa berguna untuk menambah pendapatan saya dan nantinya saya akan coba sharingkan ke sobat investor sekalian di video ini. Sumber penghasilan pertama saya adalah gaji dari pekerjaan full-time saya. Dan bagi sobat investor yang baru kenal, saya sendiri adalah dosen di Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Di mana sama seperti sobat investor yang juga bekerja di kantor, saya itu mendapatkan gaji plus tunjangan setiap bulannya. Sumber penghasilan kedua saya adalah pekerjaan sampingan saya di bidang jasa konstruksi. Nah, karena saya ada di dunia teknik sipil, saya juga punya pekerjaan sampingan bersama partner saya di jasa konstruksi yang fokusnya ke konstruksi rumah tinggal. Kalau kita bicara cash flow kuadran, ini digolongkan sebagai B, yaitu business owner, karena di situ saya harus membentuk tim, ada pelaksana di situ, dan juga ada mandor dan tukang untuk menyelesaikan apa yang diminta oleh klien kita. Nah, untuk pelaporan di SPT, saya masukkan di pekerjaan bebas atau sebagai freelance. Pendapatan ketiga saya itu ada kaitannya dengan pekerjaan sampingan saya sebagai content creator di YouTube, yaitu mendapatkan AdSense atau iklan dari video YouTube. Saya pertama kali membuka channel YouTube itu di Oktober 2019 dan tidak menyangka juga bisa sampai ada di level ini ya. Saya sendiri mengucapkan terima kasih bagi sobat investor yang terus-menerus mensupport dan menonton video-video saya. Nah, pendapatan dari AdSense YouTube sendiri baru bisa kita dapatkan setelah kita memenuhi syarat-syarat, yaitu 1.000 subs total dalam 1 tahun dan juga 4.000 watch hour atau 4.000 jam total videonya itu ditonton oleh orang lain. Penghasilan pertama saya di hari itu adalah Rp6.000 dan pelan-pelan ketika konsisten untuk mengupload video saya naik dari ratusan ribu menjadi jutaan kemudian sempat belasan juta dan sekarang itu stabil di angka 8 sampai 12 juta rupiah setiap bulannya. Nah, dari data-data statistik yang ada di YouTube, satu video saya itu rata-rata ditonton 10.000 views, di mana kita juga ada rate untuk iklan, yaitu kalau saya pribadi, rate-nya adalah 40.000 per 1.000 views, atau satu views-nya itu punya rate sebesar 40. 10.000 views itu setara dengan 400.000 per satu video. Bagi teman-teman yang ingin menjadi content creator, tidak ada salahnya untuk mencoba ya, nothing tulus. Tidak perlu investasi yang mahal-mahal, cukup sobat investor pastikan punya mic yang kualitas audionya bagus. Dan sepanjang 20 video awal saya bahkan tidak ada menampilkan wajah saya ya, sehingga saya tidak perlu membeli kamera yang begitu mahal. Tapi pastikan apa yang sobat investor itu bagikan itu bisa valuable bagi orang yang menonton. Nah, untuk pelaporan di SPT, saya masukkan di pekerjaan bebas atau sebagai freelance. Sumber pendapatan keempat saya adalah dari referral marketing. Jadi referral marketing sendiri adalah kita mengajak orang lain untuk menggunakan produk yang dikembangkan oleh pihak ketiga, di mana kita memberikan biasa yang dinamakan kode referral, dan apabila orang tersebut menggunakan produk itu, kita mendapatkan sejumlah keuntungan.
Nah, karena saya adalah content creator investasi dan juga saya memakai aplikasi investasi dan mereview aplikasi investasi, saya bisa berkesempatan untuk mengikuti program referral dari aplikasi yang saya review. Misalnya, di sini saya menggunakan aplikasi Bibit. Sobat investor bisa lihat ya, ini adalah tampilan Bibit di website. Saya menaruh dana pensiun saya di sini, total portfolio saya sepanjang 2 tahun berinvestasi dan nabung rutin di Bibit itu adalah 839 juta. Karena saya mendapatkan value dari aplikasi Bibit, tentu saja tidak ada salahnya bagi saya untuk membagikan ke sobat investor sekalian yang memang perlu aplikasi untuk investasi. Nah, di sini kita bisa memakai yang namanya kode referral. Sobat investor bisa klik di sini. Caranya sebenarnya simple. Sobat investor bisa lihat di sini bagikan kode referralmu. Kode referral saya adalah Dodi Bicara Investasi, dan ketika saya sebarkan, orang lain mendaftar mengikuti kode referral saya akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000 bagi orang yang mendaftar dan berinvestasi di Bibit. Nah, di bulan Desember ini, Bibit juga mengadakan program Ajak Teman Melek Investasi bisa dapat total hadiah jutaan rupiah. Challenge ini, Sobat Investor cukup mengajak minimal 5 teman dan menggunakan kode referral, maka akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah total 40 juta rupiah. Sobat Investor bisa juga baca di blognya ya, bagaimana tata caranya, linknya nanti akan saya berikan di deskripsi. Referral marketing ini sering sekali disepelekan ya, padahal sebenarnya referral marketing ini kita tidak perlu modal apa-apa. Cukup mouth by mouth, kita juga bisa posting ke teman kita WhatsApp, kita posting di grup, ataupun di komunitas yang kita punyai. Saya sendiri sebagai content creator tentu saja punya privilege ya, karena saya punya media untuk menyebarkannya dengan efektif, yaitu di YouTube maupun di akun Instagram saya. Bagi sobat investor yang ingin tahu berapa hasil yang saya dapatkan, itu adalah saya berhasil mengajak total sebesar 5.700 orang untuk bergabung. Kalikan saja dengan 25.000 dan nanti sobat investor bisa ketemu angkanya. Kita bisa mencairkan uang hasil referral kita dengan cara top up dana pensiun sebesar Rp100.000. Hasil dari referral saya itu totalnya adalah Rp141 juta. Dan apabila sobat investor investasikan, maka referral tadi akan juga compounding ya. Saya tidak tarik referral saya, tapi saya tetap investasikan. Pastikan sobat investor pilih produk investasi yang legal. Jangan sampai yang dipasarkan itu adalah produk-produk yang berkedok money game ataupun ponzi ya. Beberapa contoh-contohnya di akhir-akhir ini seperti misalnya Sunton ataupun Mak AI. Yang baru-baru ini adalah Sunmod atau suntikan modal di alat kesehatan. Itu adalah contoh investasi bodong yang apabila kita sebarkan ke orang lain, maka orang lain maupun kita pribadi itu akan mendapatkan kerugian secara material. Tipsnya adalah carilah aplikasi investasi yang memang itu sudah mendapatkan izin resmi dari OJK, serta produknya tergolong produk yang resikonya rendah ataupun bisa dikontrol. Misalnya reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, itu resikonya cenderung rendah ke moderat ya. Tidak ada orang yang akan mengalami kerugian menggantikan tabungan yang ditaruh di bank dengan bunga 1% ke reksadana pasar uang. Nah, saya juga punya banyak sekali kode referral untuk beberapa aplikasi-aplikasi lain ya. Misalnya aplikasi tabungan online, saya baru-baru ini sempat mereview Neobank, di mana ketika kita kenalkan ke orang lain, kita bisa mendapatkan uang cash sebesar Rp25.000. Bagi sobat investor yang ingin menjadikan ini sebagai peluang untuk mendapatkan income tambahan, sobat investor juga bisa mendaftar melalui kode referral di bawah ini ya. Sumber penghasilan kelima saya itu tidak jauh-jauh dari pekerjaan sampingan sebagai content creator, yaitu dari endorsement ataupun dari brand deal. Nah, sebagai seorang content creator investasi, tentunya ada beberapa produk-produk investasi maupun brand yang ada kaitannya dengan investasi yang terkadang datang untuk mengajak partnership ataupun kerjasama. Kerjasamanya bisa membuat video yang mempromosikan aplikasi tersebut, bisa juga membuat Instagram post, ataupun membuat Instagram story. Bahkan ada kalanya kita bisa juga dijadikan sebagai representatif dari brand tersebut, menjadi sebuah brand ambassador, ataupun kita mendapatkan suatu kontrak eksklusif dalam waktu misalnya 1 tahun. Pastikan satu hal sobat investor, ada banyak sekali brand yang mungkin nanti datang kepada sobat investor sekalian. Dan mungkin nilai atau nominal yang ditawarkan itu bisa cukup fantastis. Tapi bisa jadi produknya itu kita tidak pakai, atau kita tahu produknya itu kurang kompetitif, ataupun juga kita tahu kalau produknya ini bukan produk yang legal. Satu hal yang saya jaga adalah ketika saya menerima tawaran dari brand ataupun dari aplikasi tertentu, saya memakai juga aplikasinya. Dan saya juga ingin agar aplikasi yang saya pakai itu juga bisa bermanfaat bagi orang yang sudah setia menonton saya dari awal sampai akhir. Sudah ada belasan bahkan puluhan brand-brand yang datang ke saya
yang menawarkan produk-produk yang tidak pernah saya pakai, misalnya robot trading, misalnya trading forex, ataupun kripto yang saya tolak. Meskipun nilai yang ditawarkan itu cukup fantastis. Nah, saya ingin menjaga sekali kepercayaan yang saya bangun dari awal, terutama kepada sobat investor yang mengikuti saya bahkan sejak kurang dari 1.000 subscriber. Sumber penghasilan keenam saya adalah undangan sebagai pembicara ataupun trainer untuk karyawan di sebuah perusahaan. Untuk membawakan topik-topik yang terkait dengan personal finance, tentang investasi, di mana saya memiliki knowledge ataupun pengetahuan ataupun pengalaman yang bisa saya bagikan kepada audiens dari orang yang mengundang saya. Sumber penghasilan ketujuh saya itu adalah sumber penghasilan dari membership ataupun subscription. Nah, bagi sobat investor yang misalnya menonton film Netflix ataupun Disney Plus, tentu saja sobat investor akan membayarkan sejumlah uang kepada Netflix maupun kepada Disney Plus. Dan ini juga bisa berlaku sama untuk content creator, di mana ada beberapa web maupun ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita bisa mendapatkan membership ataupun subscription dari orang yang follow kita. Saya pribadi menggunakan fitur membership dari YouTube, di mana saya menyediakan kesempatan bagi orang-orang untuk mendonasikan uang sebesar Rp10.000 per bulannya. Dan sebagai imbal baliknya, saya biasanya akan menyediakan waktu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya sediakan grup Telegram dan di situ kita saling berdiskusi. Ataupun saya menyediakan live Q&A bagi orang-orang yang sudah mensupport saya sebesar Rp10.000 per bulan. Ada juga beberapa content creator yang memanfaatkan fitur membership ini sesuai dengan apa yang ditawarkan. Saya ambil contoh misalnya dari YouTube Bang Panji Pragiwaksono, itu ada beberapa level yang bisa dilihat ya, mulai dari level pertama, kedua, dan seterusnya. Ada banyak sekali yang ditawarkan sesuai dengan level-level yang ada. Nah, ada juga beberapa aplikasi misalnya seperti Traktir ataupun Karya Karsa, di mana kita juga bisa mendapatkan donasi dari orang-orang yang ingin memfollow kita untuk bisa menikmati karya-karya kita, ataupun sebagai wujud dari apresiasi follower kepada kita pribadi. Sumber penghasilan ke-8 itu adalah hasil investasi dari instrumen fixed income. Contohnya di sini adalah bunga deposito, ada juga kupon obligasi, dan juga ada imbal hasil dari pendanaan peer-to-peer lending. Dan hasil investasinya di sini bersifat cash flow ya, artinya kita mendapatkan uang tunai setiap bulannya. Nah, untuk yang ke-9 itu adalah hasil investasi dari dividen saham. Di mana di sini kita membeli suatu saham, setiap tahunnya apabila kita tetap pegang sahamnya, akan ada pembagian dari laba, sebagian dibagikan kepada investor publik. Dan ini adalah contoh-contoh dividen-dividen yang sudah saya dapatkan. Bahkan ada beberapa saham yang sudah saya pegang sekitar 3 tahunan dan sudah membagikan dividen sampai 3 kali. Nah, selain dari saham, juga ada reksadana yang juga bisa membagikan dividen, tapi ini sifatnya jarang sekali ya. Rata-rata reksadana tidak membagikan dividen. Saya punya satu video yang menceritakan proses saya menerima dividen dari reksadana. Nah, yang terakhir itu adalah hasil investasi dari capital gain, yaitu dari investasi saya di saham dan juga di reksadana. Capital gain sendiri adalah hasil investasi yang kita dapatkan ketika harga dari saham maupun reksadana yang saya beli itu mengalami peningkatan daripada harga beli saya. Ada beberapa saham-saham yang ketika kita beli dengan strategi yang tepat, saya sendiri penganut value investing, beli saham yang bagus di harga yang murah, kita bisa mendapatkan capital gain yang di atas rata-rata pasar, yaitu lebih dari 12% per tahun. Ini ada beberapa contoh dari hasil investasi saya. Beberapa ada yang saya investasikan sebelum pandemi, dan beberapa juga ada yang saya investasikan pada saat pandemi terjadi. Tentu saja selain capital gain, kita juga bisa mendapatkan yang namanya capital loss ya. Saya ada juga contoh-contoh investasi saya yang ternyata berujung pada capital loss. Seperti contohnya berikut ini. Dan tentu saja, sumber penghasilan ke-8 sampai ke-10 itu adalah sumber penghasilan yang bersifat pasif. Penting sekali untuk kita punya penghasilan pasif income, karena tentu saja kita tidak bisa bekerja terus-menerus untuk mendapatkan active income. Ada suatu masa di mana kita itu tidak produktif lagi, dan kita harus mengandalkan yang namanya passive income dari hasil investasi. Nah, sebenarnya selain dari 10 tadi juga masih ada sumber income yang saya bisa explore. Yang pertama adalah penghasilan dari royalti. Kita menjual buku dan kita mendapatkan sebagian dari royalti kita atas buku yang terjual. Kemudian yang berikutnya juga adalah penghasilan yang kita dapatkan dari buka kelas ataupun buka seminar, baik secara online maupun secara offline.
Untuk online sendiri ada banyak sekali fitur yang kita bisa pakai ya, di mana kita bisa posting di sana, misalnya di Udemy, di Skill Academy, dan juga di platform-platform lainnya. Dan yang terakhir adalah juga penghasilan dari merchandise ataupun dari produk-produk retail lainnya. Itu semua bisa didapatkan apabila kita sudah punya komunitas yang biasanya akan mensupport dari apa yang kita bagikan kepada mereka. Oke Sobat Investor, itu tadi adalah ke-10 sumber penghasilan yang saya miliki di usia 30-an ya. Saya ingin agar apa yang saya bagikan ini bisa menjadi ide tambahan ataupun referensi bagi Sobat Investor yang ingin mencari sumber penghasilan tambahan selain sumber penghasilan pada saat ini. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye!